Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Willy dengan NIM H10112311015. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Ainul Miftahul Huda selaku dosen pengampu mata kuliah analis data yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengaruh kecanduan game online terhadap tingkat prestasi siswa SMP. Dalam penelitian ini, materi yang saya gunakan adalah tentang analisis regresi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, jadi pertama untuk pendahuluan itu sebelum itu kita akan menjelaskan tentang data yang digunakan. Nah, jadi data yang digunakan adalah data kecanduan game online dan data tingkat belajar siswa SMP. Nah, jadi data ini didapat dari hasil pengisian survei kuesioner. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan telah dijawab dikumpulkan dalam satu poin, maka kita akan mendapatkan data kecanduan game online dan data tingkat belajar siswa SMP. Nah, untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 100 siswa-siswi SMP Tohiria. Di sini saya menggunakan data dari skripsi mahasiswi Universitas Semarang dengan judul Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Tingkat Belajar Siswa. Nah, dalam analisis regresi, variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat nantinya. Nah, dari judul pengaruh kecanduan game online terhadap tingkat belajar siswa, maka kita akan mempunyai dua variabel, yaitu kecanduan game online dan juga tingkat belajar prestasi belajar siswa. Nah, sekarang kita akan memilih. Kita misalkan variabel X adalah variabel bebas dan variabel Y adalah variabel tak bebas atau variabel yang terikat. Nah, sudah jelas berdasarkan judul, maka kecanduan game online adalah variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi tingkat belajar siswa SMP. Sedangkan tingkat prestasi belajar siswa SMP adalah variabel Y, yaitu variabel yang terikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke statistik deskriptif. Kita lihat untuk variabel X dan Y, kita ingat kembali kalau variabel X adalah kecanduan game online dan Y adalah tingkat prestasi belajar siswa SMP. Kita lihat dari nilai rata-ratanya adalah 90,39. Nah, jadi dapat dikatakan hampir semua siswa memiliki kecanduan yang cukup tinggi terhadap game online, yaitu sekitar 90,939. Namun, kita lihat juga pada variabel Y, yaitu tingkat prestasi, juga menandakan bahwa sebagian siswa juga memiliki tingkat prestasi belajar yang cukup tinggi, meskipun banyak siswa yang memiliki kecanduan terhadap game online yang cukup tinggi. Nah, untuk median yaitu 95, yaitu nilai tengah, dan Y yaitu 103, yang berarti setengah dari siswa memiliki kecanduan game online di atas 95 dan memiliki tingkat prestasi di atas 103 poin. Untuk nilai mode ataupun modus adalah nilai yang paling sering keluar adalah 99 dan 110. Ini merupakan angka yang cukup tinggi, di mana 99 adalah poin kecanduan game online yang cukup tinggi dan juga 110 adalah tingkat prestasi belajar siswa yang juga cukup tinggi. Nah, untuk nilai maksimumnya adalah 118 dan juga nilainya adalah 128. Nilai minimum untuk kecanduan game online adalah 38 dan nilai minimum untuk variabel Y atau tingkat prestasi belajar siswa adalah 63. Nah, agar lebih jelasnya, kita dapat melihat visualisasi terhadap scatter plot. Nah, scatter plot atau diagram titik dari hubungan prestasi dan kecanduan game online dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, setelah kita lihat ternyata antara prestasi dan kecanduan game online itu memiliki suatu hubungan linear. Tapi hubungan yang linearnya adalah hubungan linear yang positif. Berdasarkan scatter plot kita lihat bahwa semakin tinggi orang itu kecanduan dengan game online, maka prestasi anak tersebut juga tinggi.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis regresi. Pertama-tama, kita akan memodelkan model regresi dari variabel yang sedang dianalisis. Nah, model regresi biasanya itu dituliskan dengan y topis sama dengan B0 dan B1 X. Nah, B0 tambah B1 adalah nilai yang akan kita duga dengan B0 kecil ditambah B1 kecil X. Untuk nilainya itu dapat kita lihat dengan tabel berikut. Nah, untuk perhitungannya itu dapat kita gunakan dengan menggunakan software Excel, sehingga kita bisa mendapatkan. Nah, ketika kita sudah dapatkan nilai B0 dan B1-nya, tinggal kita masukkan dan kita akan dapat persamaan model regresinya. Persamaan model regresinya adalah 40,33 ditambah 0,64 X. X adalah kecanduan game online, yang berarti ketika X sama dengan 0, maka tingkat prestasi belajar siswa SMP tersebut adalah 40,33. Dan tingkat prestasi belajar siswa tersebut akan naik sebanyak 0,64 satuan meningkatnya satu satuan poin kecanduan game online. Nah, selanjutnya kita ke uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh dari variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel yang terikat. Dalam kasus ini, kita ingin menguji apakah terdapat pengaruh ke tingkat prestasi belajar siswa. Nah, pertama-tama, kita akan merumuskan sebuah hipotesis di mana H0 adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari T hitung atau T stat yang bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dengan menggunakan bantuan software tentu saja kita itu akan langsung mendapatkan nilai dari T hitungnya, di mana kita memiliki kriteria pengujian sebagai berikut. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Jika p-value kurang dari sama dengan 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Kita lihat untuk p-value pada variabel X adalah 0,00, yang berarti p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05. Yang berarti hipotesis yang kita terima adalah H1, dan kita tolak hipotesis 0. Yang artinya dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Dalam kasus ini, variabel kecanduan game online terhadap variabel tingkat prestasi belajar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke koefisien determinasi atau nilai R kuadrat. Nah, koefisien determinasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nah, untuk koefisien determinasinya sudah kita dapatkan dengan nilai sebesar 0,52. Nilai dari R-square menunjukkan bahwa 52% variasi prestasi siswa dijelaskan oleh variabel kecanduan game online. Sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tingginya prestasi belajar siswa itu bisa saja tidak hanya dipengaruhi oleh kecanduan game online. Karena kita lihat meskipun poin kecanduan game online sangat tinggi, tingkat prestasi belajar juga bisa jadi tinggi. Sehingga bisa kita katakan ada beberapa variabel lain yang juga mempengaruhi model regresi tersebut. Namun, tidak kita masukkan ke dalam penelitian ini. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, kita simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kecanduan game online siswa-siswi, bukan berarti itu akan menurunkan tingkat prestasi siswa-siswi tersebut. Yang terlihat dari rata-rata cukup tinggi antara tingkat kecanduan game online dan juga tingkat prestasi siswa. Nah, hal ini juga jelas di scatter plot yang telah ditampilkan di mana adanya hubungan linear yang positif. Hal ini berarti setiap penambahan satu poin kecanduan game online akan menaikkan sebesar 0,64 satuan tingkat prestasi dari siswa tersebut. Nah, berdasarkan uji T,
kita dapat simpulkan bahwa kecanduan game online juga berpengaruh terhadap tingkat prestasi belajar siswa-siswi, di mana variasi tingkat prestasi belajar dapat juga dijelasin sebesar 52% oleh tingkat kecanduan game online dan 48% lainnya itu dijelaskan oleh faktor luar yang tidak dimasukkan ke dalam variabel penelitian. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan hasil dari atau data yang digunakan dari bagian skripsi. Nah, jadi ini adalah data yang digunakan, yaitu data yang telah saya gunakan dalam analisis regresi sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian untuk presentasi tentang pengaruh kecanduan game online terhadap tingkat prestasi belajar siswa. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, dan terima kasih.